Pada bahasan kali ini kita akan kembali belajar dan berlatih membaca teks Arab gundul. Sebelumnya kita juga sudah pernah berlatih membaca teks Arab gundul dengan fokus bahasan mengenai domir-domir, baik domir untuk subjek maupun domir kepemilikan. Kalimat-kalimat yang ada pada teks tersebut adalah berkaitan dengan domir-domir yang sudah kita pelajari pada waktu itu. Ana, anta, huwa, juga ana, li, i, anta, laka, ka, huwa, lahuhu, dan sebagainya dalam kalimat-kalimat yang sempurna, banyak kalimat. Nah, kali ini kita sudah belajar tentang kata-kata negatif. Lastu, lasta, laisa, dan sebagainya. Kita sudah susunkan beberapa kalimat yang terdiri dari kalimat-kalimat positif dan kalimat-kalimat negatif untuk kita latihan membaca teks Arab gundul secara tepat dan benar. Kita sudah siapkan teksnya, terdiri dari 4 alinea dan masing-masing alinea terdiri dari 2 baris saja. Teksnya sederhana, mencakup kalimat-kalimat positif yang sudah kita pelajari sebelumnya, juga kalimat-kalimat negatif yang baru saja kita pelajari pada beberapa pertemuan yang lalu. Namun sebelum saya perlihatkan teksnya, kita akan coba berlatih terlebih dahulu mengingat dan sekaligus menghafal materi tentang kata-kata negatif yang baru saja kita pelajari beberapa pertemuan yang lalu, karena ini akan menjadi modal kita untuk membaca teks Arab gundul pada teks berikutnya ini. Nah, oleh karena itu kita akan menyebutkan kata-kata negatif secara lengkap. Saya akan berikan contohnya dan silakan teman-teman mengikuti dan mempraktekannya. Lengkap dengan gerakan tangan dan pengucapannya. Satu kali saya berikan contoh terlebih dahulu, nanti berikutnya diikuti oleh teman-teman sekalian. Baik, kita mulai. Lastu, lasta, laisa ya. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisat. Lasna, lastuma, laisa. Lasna, lastuma, laisata. Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Seperti itu. Gerakan tangannya sesuaikan kanan kiri, juga jari-jarinya, termasuk juga ayunannya. Karena ayunan ini insya Allah akan membantu memudahkan ingatan, menghafal dan memperkuat ingatan kita terhadap kata-kata negatif yang sudah kita hafal. Baik, sekarang kita bersama-sama melafalkan kata-kata negatif seperti yang tadi sudah saya contohkan. Bareng-bareng, mulai dari awal. Lastu, lasta, laisa. Silakan ikuti gerakan tangannya bareng-bareng. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisat. Lasna, lastuma, laisa. Lasna, lastuma, laisata. Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Seperti itu. Satu kali lagi, lebih cepat dan lebih lancar. Baik, kita mulai. Lastu, lasta, laisa. Lastu, lasti, laisat. Lasna, lastuma, laisa. Lasna, lastuma, laisata. Lasna, lastum, laisu. Lasna, lastunna, lasna. Begitu. Baik, sebelum kita masuk ke teks Arab gundul, karena teks Arab gundul ini juga mencakup kalimat-kalimat positif yang terdiri dari domir-domir untuk subjek, maka sebelumnya mari kita hafalkan kembali domir-domir untuk subjek yang berjumlah 18, yakni ana, anta, huwa, dan seterusnya. Silakan ikuti gerakan tangan saya dengan lancar dan tepat. Tangan kanan, tangan kiri, jari-jari sesuaikan. Kita mulai. Ana, anta, huwa. Ana, anti, hiya. Nahnu, antuma, huma. Nahnu, antuma, huma. Nahnu, antum, hum. Nahnu, antunna, hunna. Seperti itu.
Satu kali lagi. Ana anta huwa, ana anti hiya, nahnu antuma huma, nahnu antuma huma, nahnu antuma huma, nahnu antum hum, nahnu antunna hunna. Sudah hafal ya insyaallah ya. Domir-domir yang 18, ana anta huwa, insyaallah semua sudah hafal, ngelotok dan lancar. Begitupun kata-kata negatif, lastu, lasta, laisa, lastu, lasti, laisat, lasna, lastuma, laisa, lasna, lastuma, laisata, lasna, lastum, laisu, lasna, lastunna, lasna. Baik, kita akan perlihatkan teks Arab gundul yang akan kita jadikan media latihan untuk membaca teks Arab gundul. Teksnya sederhana. Mari kita lihat. Silakan, ini ada layar pertama. Sebelumnya silakan screenshot dulu untuk panduan dan juga nanti untuk latihan. Baik, baris pertama silakan lihat, amati, perhatikan, dan analisa. Kira-kira masing-masing kata ini apa bacanya? Dan kata-kata dalam kalimat ini sudah sangat familiar, sering kita sebutkan dan juga sering kita perlihatkan. Silakan ya. Baris pertama. Insya Allah mudah. Baik. Terus baris kedua. Silakan amati dan perhatikan. Baris kedua hanya terdiri dari 2 kalimat. Seandainya ragu untuk membaca secara tepat, tebak saja dulu apa bacaan yang menurut kita tepat atau benar. Yang jelas ini kata-katanya sudah pernah kita pelajari dan sudah pernah kita sebutkan, baik secara lisan atau juga sebagian secara tertulis kita perlihatkan di papan tulis. Berikutnya alinea kedua juga terdiri dari 2 baris. Silakan, kalimat pertama amati, perhatikan, analisa. Dan perhatian, silakan dibaca secara tepat harokat baik huruf pertama, huruf tengah maupun huruf akhirnya. Jika doma, baca doma, jika fathah, baca fathah, jika kasroh, baca kasroh, begitupun sukun dan tasdidnya. Dibaca ya. Geser ke kiri, kalimat yang kedua. Ya saya sebutkan huruf-hurufnya ya, itu yang kalimat kedua pada alinea kedua ini, lam, ya, sin, alif. Terus sod, ha, alif, fa, ya, 2 kali, terus nun. Nah, ini ya-nya 2 kali. Silakan bacanya apa? Terus ba sama lam ini sudah sangat familiar, insya Allah mudah. Terus berikutnya ada mim, ada ta, ada ro, ada jim, ada mim, ada ya, ada nun. Nah, saya sedikit ngasih kunci. Kalau ada sebuah kata yang ujungnya ya dan nun, maka ini bacanya mungkin ina, mungkin aini. Kalau ina berarti itu untuk jamak mudzakkar. Tapi kalau aini itu berarti untuk musanna, juga mudzakkar. Nah, lalu bagaimana kita memastikan? Perhatikan konteks kalimat sebelumnya. Apakah konteksnya ini bercerita tentang 2 orang, musanna, ataukah tentang jamak? Nah, menganalisa konteks seperti itu akan membantu kita membaca dengan benar. Baik, ke kiri silakan. Saya tidak sebutkan. Amati, perhatikan sampai selesai ujung kiri. Lalu baris yang keempat, alinea kedua, baris kedua atau baris keempat dari teks yang kita perlihatkan. Nun, ha, nun. Gampang ini. Terus berikutnya ada wawu, ada zai, ada ro, ada alif, ada hamzah. Ini saya perlihatkan kata seperti ini, yang belakangnya alif hamzah, ada beberapa ya di baris ini. Nah,
saya ngasih clue ini adalah bentuk jamak. Bentuk jamak, bukan mufrad, bukan musanna. Nah, silakan ingat-ingat pola jamak seperti apa yang belakangnya ada alif hamzah. Lalu cara baca setiap hurufnya, apa harokat-harokatnya, silakan tepatkan. Perhatikan, analisa, baru dibaca. Terus ke kiri, ada kata yang huruf-huruf ujungnya ada alif hamzah juga. Nah, ketika ada sebuah kata negatif, maka harokat akhir sebuah kata ada perubahan. Jangan lupa. Pokoknya bahasan materi yang sudah kita pelajari itu harus menjadi modal kita untuk membaca teks Arab ini dengan tepat. Kita lagi belajar membaca Arab gundul. Meskipun teks ini sedikit dan sederhana, tetapi ini akan jadi modal kita untuk membaca teks-teks Arab gundul lainnya yang lebih tinggi dan juga lebih kompleks. Silakan teruskan ke kiri. Nun ha sama nun ya, terus kaf, ro, alif sama mim. Nah, ini juga bentuk jamak. Silakan dianalisa, dan kalau lupa pola jamak, silakan kembali merujuk kepada materi yang sudah kita pelajari tentang pola-pola jamak atau wazan-wazan jamak. Sampai selesai. Itu layar yang pertama. Berikutnya layar yang kedua. Ada 4 baris. Alinea paling atas, silakan. Ini gampang ya, sangat mudah karena sudah sering kita ucapkan dan juga sudah familiar insyaallah semuanya. Baris pertama dari kanan terus ke tengah. Nah, ini yang kalimat kedua itu ada kata yang huruf pertamanya a, terus to, terus ba bertasdid. Ada alif, ada hamzah juga. Nah, ada ba bertasdid. Ini jelas juga bentuk jamak. Pola jamaknya seperti apa? Silakan diingat-ingat dan berlatih untuk membaca dengan benar. Baik. Baris keduanya di bawahnya ini pengulangan sebenarnya. Silakan perhatikan, simak, analisa, lalu baca. Taib. Alinea berikutnya. Nah, ini ada kata yang ujungnya atun. Bisa ditebak, ini bentuk jamak apa? Atun ujungnya. Terus ke kiri ada kata yang ujung hurufnya nun bertasdid. Ini berarti bacanya seperti apa? Insyaallah mudah ya, karena sudah sering. Juga ada kata yang belakangnya alif sama ta, atun. Nah, konsekuensi logisnya apa ketika atun diawali oleh kata negatif? Ya, silakan perhatikan, amati, analisa sampai selesai ke kiri. Terakhir, baris terakhir, ba sama lam. Terus ada kata yang ujungnya ya nun. Ingat, kalau ya nun bisa dibaca ina atau juga bisa dibaca aini. Untuk memastikannya silakan lihat konteks dalam kalimat. Dan sampai akhir silakan ada kata yang ujungnya atun juga sampai selesai, sampai titik. Ya, baik. Juga ada kata yang belakangnya alif sama ta, atun. Nah, konsekuensi logisnya apa ketika atun diawali oleh kata negatif? Ya, silakan perhatikan, amati, analisa sampai selesai ke kiri. Terakhir, baris terakhir, ba sama lam. Terus ada kata yang ujungnya ya nun. Ingat, kalau ya nun bisa dibaca ina atau juga bisa dibaca aini. Untuk memastikannya silakan lihat konteks dalam kalimat. Dan sampai akhir silakan ada kata yang ujungnya atun juga sampai selesai, sampai titik. Ya, baik. Silakan di screenshot kalau belum. Baik lembar pertama maupun lembar yang kedua. Silakan di screenshot untuk latihan kita.
Lalu salin di buku tulis masing-masing dan harokati secara tepat dan benar. Doma, fathah, kasroh, sukun, tasdid, harokati secara tepat, baik pada huruf pertama, tengah maupun akhirnya. Setelah disalin di buku tulis masing-masing dengan harokat yang benar, nanti kita pada video berikutnya kita akan bahas, kita akan ulas bagaimana sebenarnya masing-masing bacaan. Ini untuk latihan kita dalam rangka berlatih membaca teks Arab gundul. Tentu saja ini akan jadi modal kita untuk kelak bisa membaca teks Arab gundul yang lebih banyak, yang lebih tinggi, dan lebih kompleks. Demikian sebagai latihan kita. Selamat berlatih, terus belajar, dan ma'an najah.